RT Desa Surabaya. Masjid Diponegoro memang oye. Dari Rasulullah wa hidup haqqa liyusirahu ala dini kullihi wa kafa syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa qala ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Pertama segala puji syukur pada Allah kita panjatkan alhamdulillah atas izin Allah di pagi hari yang barokah ini, hari Sabtu ya, tanggal 25 Zulhijjah tahun 1446 Hijrah. Kita bisa bermuwajahah bertatap muka secara langsung dalam majelis ilmu insyaallah yang barokah. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan saya bertanya dulu, gimana kabarnya ibu-ibu sehat? Ini kalau saya perhatikan ini banyak wajah-wajah baru juga ya. Ya alhamdulillah. Atau saya yang terlalu lama nggak kesini kayaknya? Iya, bisa jadi. Ya saya doakan semoga menjadi semua dalam kondisi sehat walafiat, Allah mudahkan hajat-hajatnya, Allah jaga kesehatannya, Allah lapangkan rezekinya, sakinah keluarganya, amin. Dan semoga kita juga senantiasa menyempatkan waktu untuk bisa menuntut ilmu. Betul tadi disampaikan oleh MC, kita percaya dari lisan Rasulullah bahwasanya kalau ada majelis ilmu apapun itu, maka Allah akan turunkan 70.000 malaikat yang akan senantiasa mendoakan, memohonkan ampunan bagi orang-orang yang duduk di majelis itu. Kalau pagi ya sampai sore hari, kalau sore sampai pagi hari. Bahkan tertidur saja di dalam majelis tetap akan dapat pahala. Walaupun saya tidak berharap panjenengan tertidur ya. Karena sholat kita nggak terlalu lama juga, mungkin kurang lebih ya sampai 1,5 jam ke depan dengan tanya jawab. Baik, ini kita membahas judulnya itu menggapai cinta di jalan takwa. Ya, terus terang saya juga agak mikir-mikir semuanya. Saya usia sudah kepala 4, masih bahas cinta ini seperti apa ini. Ya, tapi insya Allah ini kan cinta di jalan takwa. Nah, karena seingat saya di tahun kemarin itu saya sudah bahas juga tentang Nabi Ibrahim, biar tidak mengulang kembali, maka saya tambahkan ada beberapa nanti konsep-konsep yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, insya Allah. Baik, ibu yang bermanfaat termasuk bapak-bapak juga. Perkenalkan saya memulai dari quote atau perkataan ya. Ini bukan hadis tapi ini perkataan dari sahabat mulia Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Cinta tidak akan pernah bisa menunggu. Ambil dia dengan penuh keberanian atau lepaskan dia dengan penuh keridhaan. Kedua, kusimpan cintaku dalam diam, kulisankan harapanku dalam doa, kuperjuangkan dirimu dalam ridhonya. Puji sekali. Sungguh perempuan mampu menyembunyikan cinta selama 40 tahun, tapi tidak sanggup menyembunyikan cemburu meski hanya sesaat. Itu kata Imam Ali. Apakah betul? Nah, nanti kita akan coba tinjau. Tapi memang menarik begini, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sebelum nanti kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada baiknya kita ambil juga pelajaran atau ibrah sekilas dari kisah Ali dan Fatimah ini. Dengan quote-quote yang seperti itu kita bisa menduga Sayyidina Ali ini orangnya romantis nih, berarti kalau begitu. Ini secara umum
biodata dari Ali bin Abi Thalib, masuk Islam sejak usia belia 8 tahun. Kemudian usia 21 tahun itu ketika peristiwa hijrah. Kita tahu bersama beliau yang menggantikan Rasul tidur di tempat tidur. Nah, kemudian Rasul Abu Bakar hijrah, orang-orang Quraisy tertipu ceritanya. Karena diduga Muhammad masih tidur, ternyata yang tidur itu Ali bin Abi Thalib. Dengan penuh keberanian itu beliau lakukan di usia yang masih 21 tahun. Usia 23 beliau berduel di perang Badar. Nanti kita bisa kisahkan kalau misalnya ingin ditanyakan. Nah, usia 23 menikah dengan Fatimah binti Rasulullah. Nah, ini yang kita akan coba cuplik sedikit tentang bagaimana rumah tangga Ali, tentang cinta kepada istri, kepada anak, dan cinta kepada Allah Subhanahu. Jadi rumah tangga ini memang rumah tangga yang banyak ibrah keteladanan di dalamnya. Ali bin Abi Thalib itu tinggal di rumah Rasul sejak beliau usia 8 tahun. Jadi ceritanya Abu Thalib itu kan ekonominya agak susah ya, agak susah. Anak yang laki-laki ada 4 waktu itu. Anak paling tua yang namanya Thalib, makanya Abu Thalib, bapaknya Thalib. Nah, setelah itu ada anaknya lagi, saya lupa yang kedua ini namanya siapa. Yang ketiga itu Ja'far, yang bungsu itu Ali. Maka Rasulullah dengan Abbas yang secara ekonomi cukup mapan ketika itu saling berkata, ada baiknya kita ringankan bebannya Abu Thalib, kita ambil dan pelihara anaknya. Nah, Abbas membesarkan Ja'far, Rasulullah membesarkan Ali. Gitu. Jadi keluarga Rasul yang semula tidak ada anak laki-laki, anak perempuan semua, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Dengan masuknya Ali ke rumah itu, suasana rumah jadi lebih ceria. Jadi ada anak laki-laki, walaupun statusnya sepupu ya, jadi ya diperlakukan yang mirip dengan anak laki-laki. Beliau juga tipikal orang yang itu suka orangnya ceria gitu, suka berseloroh, suka bercanda dan lain-lain. Jadi berubahlah suasana rumah Rasul itu lebih hangat dengan kehadiran Ali bin Abi Thalib. Setelah sama-sama beranjak remaja sampai akhirnya juga telah di usia siap untuk menikah, ada beberapa orang sahabat yang coba datang melamar Fatimah. Bukankah itu suatu kemuliaan? Bukankah itu satu impian bila mana bisa mempersunting istri anak dari Rasulullah SAW? Jadi wajar kalau misalnya di antara para sahabat itu ingin mengupayakan posisi tersebut. Ada datang lamaran satu disampaikan pada Fatimah, sepertinya tidak berkenan. Ada lagi datang yang lain disampaikan, Fatimah juga belum berkenan. Nah, lama kelamaan yang dalam tanda petik memprovokasi Ali itu Umar bin Khattab. Ali, kamu sudah kepikiran nikah belum? Biar kepikiran sudah, tapi kan ekonomi ya masih sangat pas-pasan. Nah, itu orang sudah bolak-balik itu melamar Fatimah, tapi belum ada yang diterima. Bisa jadi engkau yang ditunggu, kata Umar bin Khattab memanas-manasi Ali bin Abi Thalib. Dia waktu itu baru usia 23 tahun. Dia agak maju mundur juga Sayyidina Ali awalnya, tapi lama-lama ya disampaikan, diutarakan maksudnya. Terus Rasul menanyakan pada Fatimah yang waktu itu ada di belakang. Jadi istilah orang itu kan ya, Ali datang dan menyebut-nyebut namamu, itu istilahnya. Jadi, dalam arti ingin meminang. Dilihat reaksi wajah dari Fatimah itu sepertinya menerima. Maka Rasul balik ke depan dan berucap ahlan wa marhaban. Setelah itu selesai, Imam Ali pulang dengan kondisi agak bingung gitu. Ditanya Umar lagi, gimana? Diterima nggak? Saya bingung, karena jawabnya nggak langsung. Rasul jawabkan, ahlan wa marhaban. Kok nggak ngerti-ngerti juga? Ahlan itu selamat, marhaban juga selamat. Dua keselamatan atasmu. Kok gitu ya? Akhirnya baru Imam Ali merasa bahagia.
Dan perlangsungan pernikahan itu dan melahirkan generasi anak-anak yang itu juga menjadi teladan bagi kita. Dari pernikahan Ali dan Fatimah melahirkan 5 orang putra putri. Ini yang 2 mungkin panjenengan sudah hafal ya. Siapa Bu? Hasan. Yang kedua Husain. Yang ketiga masih ada 3 lagi ini. Muhsin. Hasan, Muhsin. 2 lagi perempuan. Siapa? Nah, Fatimah memberikan nama saudari-saudarinya kepada nama anaknya. Jadi mudah juga untuk menghafalnya. Jadi yang satu lagi itu Umi Kulsum, yang satu lagi itu Zainab. Nah itu dia. Itu 5 putra putri Ali dan Fatimah. Setelah berumah tangga, keluarga ini memang banyak ujian, terutama dari segi ekonomi. Kita tahu ada suatu kisah Fatimah datang mengadu pada Rasulullah, mengeluhkan tentang beratnya beban rumah tangga yang harus dipikul. Waktu itu orang masih menggiling gandum itu kan dengan tangan Bu ya. Ini dengan yang agak sepuh mungkin masih ngalami mungkin mengolah padi dengan alu lesung ditumbuk itu, nah, mengolah gandum dulu juga seperti itu, sehingga kelelahanlah beliau. Dan wajar kan manusiawi datang pada bapak ngomong, bapak ayah kalau misalnya ada budak atau pembantu ya mungkin saya minta 1 untuk meringankan pekerjaan rumah tangga. Tapi yang lebih luar biasa adalah jawaban dari Rasulullah. Mau tidak saya ajarkan sesuatu yang lebih baik dari itu? Ya tentu saja mau. Nah oleh Rasul itu dikatakan sebelum tidur zikir, baca Allahu Akbar 34 kali, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali. Nah, usapkan nanti ke sekujur tubuhnya itu. Itu lebih baik daripada pembantu dan budak sekalipun. Ya, Fatimah mendengar itu merasa bahagia dan tidak lagi mengeluh kecapean. Walaupun realitanya tetap rumah tangga itu kan berjalan. Pernah juga ada kisah di mana ketika Fatimah kemudian Ali bin Abi Thalib tengah puasa menjelang berbuka, ada orang yang mengetuk pintu. Ini ceritanya hidangan sudah disuguhkan dan mau makan ini, tapi belum disuap, ada yang mengetuk pintu. Siapa itu di luar? Ini ada musafir yang kehabisan bekal katanya, tolonglah minta makan. Tanpa berpikir panjang, sepasang suami istri ini memberikan menu yang harusnya mereka konsumsi untuk berbuka itu kepada orang yang datang mengaku musafir yang kehabisan bekal itu. Besok puasa lagi, ternyata datang lagi ada yang ngetuk. Ketika hendak disuap, ada yang ngetuk pintu dan minta dibantu. Siapa? Ini ada orang fakir yang kelaparan. Ya tanpa pikir panjang juga suami istri ini memberikan lagi menu yang harusnya mereka pakai untuk berbuka puasa. Lantas mereka buka puasanya pakai apa? Pakai air putih. Cuma dengan air putih saja, tanpa tumpah. Nah ternyata memang yang datang itu adalah malaikat. Sehingga Rasulullah memberikan keterangan, ya bagaimana dengan tamu itu? Sesungguhnya Allah ridho dengan apa yang kalian lakukan. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa memang rumah tangga yang dibangun dengan ketakwaan, ada cinta di dalamnya, tidak selalu akan berjalan mulus, tidak selalu akan ya baik-baik saja tanpa ada ujian, tanpa ada persoalan. Ada saja persoalan yang akan terjadi. Apakah keluarga ini tidak pernah ribut? Oh, pernah ribut ternyata. Karena kita tahu suatu ketika Ali bin Abi Thalib dan Fatimah ribut. Dengan ributnya itu agak hebat lah ketika itu. Bagaimana cara Rasulullah menyelesaikan persoalan ini? Jadi dikatakan pada Rasul datang, Rasul berbaring tidur waktu itu dan dipanggil, Fatimah sini. Berbaringlah Fatimah di sisi beliau. Ali pun dipanggil, Ali sini. Berbaring pula Ali di
sisi beliau. Kemudian kedua tangan orang yang sama-sama beliau cintai ini sepupu, tapi seperti anak sendiri, sudah dibesarkan sejak kecil. Ini putri kesayangan. Rasul itu tidak ingin orang-orang yang dicintai ini ribut, maka kedua tangannya itu ditaruh di perutnya Rasulullah. Gak ngomong, tapi dengan begitu ya sudah selesai persoalannya. Begitulah cara Rasulullah mendamaikan anak dan menantunya yang tengah berkonflik. Ya bukan tidak serta-merta pasti ini bojomu itu, enggak gitu. Jadi lebih melihat persoalan dengan objektif terlebih dahulu. Imam Ali itu pernah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang lebih engkau cintai, aku atau Fatimah? Rasul menjawab juga dengan jawaban yang diplomatis, Fatimah lebih aku cintai, tapi engkau lebih aku banggakan. Itu jawaban Rasulullah kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kisah yang pertama mungkin tentang Ali dan Fatimah. Mudah-mudahan ada ibrah dan pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Ali dan Fatimah ini. Jadi yang namanya rumah tangga, walaupun diawali dengan rasa cinta, tapi bukan berarti tidak ada persoalan setelah mengalami permasalahan itu. Fatimah wafat di usia 29 tahun, relatif muda untuk bilangan sekarang. Di antara 4 putri Rasulullah itu, kan putra-putri beliau 7 ya. Yang 3 laki-laki, tidak ada yang mencapai usia dewasa, yang 4 perempuan itu hidup, dan memang dari pembacaan saya itu tidak ada yang lebih dari usia 30 semuanya. Fatimah wafat usia 29 tahun, Zainab juga wafat usia 29 tahun, Ruqayyah usia 22 tahun, dan Ummi Kulsum itu sekitar 28 tahun. Singkat-singkat, karena kan 6 bulan berselang setelah wafatnya Rasul, Fatimah juga wafat. Nah, Fatimah karena sudah tahu itu memberikan wasiat kepada suaminya, nanti kalau aku meninggal, menikahlah dengan Asma binti Umais. Nah, siapa itu? Asma binti Umais adalah perempuan yang juga baik-baik muslimah generasi awal, as-sabiqun al-awwalun. Beliau sebelumnya adalah istri dari Ja'far. Jadi kakaknya Ali, Ja'far bin Abi Thalib, menikah dengan Asma binti Umais ini, punya anak-anak. Ja'far itu wafat ketika perang Mu'tah tahun ke-7 Hijrah. Sepeninggal itu menjanda sampai akhirnya juga Fatimah wafat, lalu Ali akhirnya menikah dengan Asma binti Umais. Kemudian sebelum itu dia juga pernah menikah dengan Abu Bakar ceritanya. Nah, ini juga ada kisah menarik. Jadi bagaimana Asma binti Umais ini melihat anak-anaknya saling bertengkar, meninggikan, lomba-lomba hebat bapak, gitu ceritanya. Kan sebelumnya punya putra dari Ja'far, kemudian nikah dengan Abu Bakar. Anaknya Ja'far dan anak Abu Bakar ini ribut ceritanya. Bapakku yang lebih mulia, bapakku yang lebih kontribusinya hebat dalam Islam, seperti itu. Nah, bagaimana ibu yang bijak menengahi perselisihan ribut antara anak-anak ini? Waktu itu Asma sudah nikah dengan Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, itu ditengahi lah itu, anak-anakku lagi ribut. Nah, terus ditengahi sini. Abu Bakar itu orang paling mulia di kalangan kaum muslimin yang tua. Sementara Ja'far itu adalah pemuda yang juga paling mulia di kalangan yang muda-muda. Dengan begitu mereka merasa ya bapaknya sama-sama hebat, baik anak Ja'far ataupun anak Abu Bakar. Nah, sepulang itu Ali justru mencandai istrinya itu. Kalau tadi kamu katakan Abu Bakar adalah laki-laki paling mulia di kalangan kaum muslimin yang tua, kemudian Ja'far adalah yang juga mulia di kalangan kaum muslimin yang muda, terus apa yang tersisa untukku? Itu kan canda Ali kepada istrinya itu. Ya, begitulah mereka dalam berumah tangga. Baik, kita lanjut Bu ya. Nah, ini kepada kisah utamanya, kisah Ibrahim alaihissalam.
kita lanjut pada kisah keluarga mulia Ibrahim alaihissalam. Tadi sudah bagus pengantar dari MC tentang bagaimana Nabi Ibrahim ini. Ibrahim adalah sosok Nabi yang penuh kasih sayang, lemah lembut, juga sekaligus tegas. Kita tahu bahwa kala itu beliau terlahir di suatu negeri, di suatu kota namanya Ur, di daerah Babilonia waktu itu. Diselamatkan oleh bapak ibunya karena raja yang berkuasa bermimpi kelak akan ada pemuda laki-laki yang akan menghunikan singgasananya. Ya, kita bisa bayangkan itu, kalau ada penguasa, raja berkuasa, diktator, kemudian yang paling takut apa? Kalau nanti ada yang melengsarkan dia. Nah, raja ini kan nambah ya. Disingkat kata, setelah usia 40 tahun, akhirnya beliau diangkat dari nabi, berdakwah. Dakwah Nabi Ibrahim ini memang agak pelik juga, karena berhadapan langsung dengan kondisi kerajaan di mana orang sudah terlanjur percaya bahwa rajanya adalah Tuhan. Namun lagi, yang itu dimanifestkan dengan patung-patung yang banyak, dengan pemujaan-pemujaan dan upacara-upacara yang itu sudah menjadi protokoler kerajaan ketika itu. Nah, singkat kata, setelah dakwah kepada Namrud itu dan Namrud akhirnya mati, Ibrahim ini hijrah ke suatu negeri yang bernama Haran. Ini kalau kita lihat sekarang itu di tenggaranya Turki, ini kan Irak, Babilonia itu di Irak, utaranya itu Turki. Nah, di tenggara Turki itu ada sebuah kota bernama Haran. Menikah dengan Sarah, kemudian bertiga dengan ponakan beliau itu hijrah lagi ke Palestina, di Yerusalem ketika itu. Jadi rumah tangga ini mulanya berjalan baik-baik saja, penuh dengan cinta, tapi cobaan muncul dengan tidak adanya putra, tidak adanya keturunan. Nah, itu. Nabi Ibrahim pernah melakukan rihlah ke Mesir, kemudian sesampai di sana diganggu oleh tentaranya Fir'aun. Nah, akhirnya Fir'aun yang bersangkutan itu merasa menyesal karena ketika hendak menjamah, hendak memegang Sarah itu, seketika tubuhnya lunglai. Nah, dia takut jangan-jangan nanti kalau orang ini tidak pergi, saya lunglai lagi, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka sebelum itu terjadi, diberikanlah hadiah perempuan muda sebagai bentuk penyesalan karena perilaku dan sikap kurang ajar tadi kepada Sarah, dengan harapan mudah-mudahan setelah dia pergi ya dia tidak kembali lunglai seperti yang dialaminya. Nah, perempuan muda itulah yang bernama Hajar. Memang para ahli sirah agak beda pendapat, saya baca, mengenai sosok Hajar ini. Siapa itu Hajar? Ada yang mengatakan Hajar budak dari Fir'aun. Tapi yang diberikan kan bukan budak sembarang budak, tapi memang budak yang pilihan seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa Hajar ini sebelumnya adalah putri dari salah satu kabilah, salah satu suku yang ditaklukkan oleh Fir'aun. Kemudian itu yang diberikan kepada Sarah. Tapi terlepas dari dua pendapat itu, andai pun memang beliau budak, itu tidak akan mengakibatkan harkat martabat beliau menjadi rendah, enggak? Karena luar biasanya seorang Hajar itu. Andai pun memang keturunan bangsawan, itu juga tidak mengurangi kemuliaan beliau. Jadi pergi berdua, pulang bertiga. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Sarah, rumah tangga yang dibina sedemikian rupa, penantian akan anak ini lama ternyata. Mungkin kita punya karib kerabat atau mungkin juga diri sendiri yang menunggu menanti kedatangan putra itu butuh waktu. Ada yang sampai 8 tahun,
18 tahun. Tapi Nabi Ibrahim bukan 8 tahun, 18 tahun, 80 tahun menunggu itu, tidak kunjung diberikan momongan. Bukankah alamiah, naluriah sebagai manusia biasa, orang ingin punya keturunan? Nah, itu juga yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi waktu berputar, tahun berganti, lama-kelamaan sudah mulai menua, anak tidak kunjung punya. Maka tergeraklah hati Sarah karena kecintaan dan bakti kepada suami. Wahai suamiku, sepertinya kamu nikah lagi saja dengan Hajar. Nah itu. Jadi memang ini inisiatif dari istri tua ini. Nah ini agak sensitif kalau bicara seperti ini ya. Tapi tidak masalah Bu, kita bisa bahas secara syar'i seperti apa. Jadi kalau poligami itu dibahas secara syar'i, justru yang harusnya khawatir bapak-bapak. Karena jarang dibahas secara syar'i, sehingga yang lebih khawatir itu ibu. Nah itu dia. Ya, kalau dibahas secara syar'i, ya bapak-bapak yang akan lebih khawatir. Andai dia melangkah, walaupun itu boleh, andai pun dia melangkah ke arah sana, akan ada sederetan konsekuensi yang akan dia tanggung. Kalau misalnya dengan menambah istri, justru keluarga jadi ribut. Kalau misalnya dengan menambah istri, hubungan dengan mertua, hubungan dengan anak jadi rusak. Kalaupun dengan menambah itu beban nafkah jadi lebih susah, sementara dia tetap akan memilih, ya tentu dia ya harusnya khawatir, bukan dari pihak perempuan sebagai istri yang sah seperti itu. Makanya dalam beberapa kajian ya, kalau membahas poligami itu saya selalu memberi saran kepada bapak-bapak. Ya kalaupun bapak-bapak memilih itu poligami, ya keluarlah dari pintu depan dengan gagah, jangan menyelinap lewat pintu belakang. Nah, akhirnya ketahuan. Nah, karena keseringan bukannya nambah istri tapi ganti istri jadinya. Karena tidak dikomunikasikan dulu, tidak disampaikan dulu, anak juga mungkin seperti apa dan lain-lain. Alih-alih bisa bahagia, tambah pusing kesudahnya. Tapi singkat saja karena kita nggak bahas itu Bu ya, kecuali panjenengan tanya nanti. Ketika seseorang menjadi suami, laki-laki ini menjadi suami, punya satu istri, maka sifat adil wajib ada pada dirinya. Ketika misalnya orang itu ingin berpoligami dan itu memang boleh, maka sifat adil juga wajib ada pada dirinya. Jadi mau istri 2, istri 3 wajib adil, istri 1 pun juga wajib adil. Kalau belum bisa bersifat adil, nah ini akan jadi repot. Jadi jangan hanya membayangkan yang indah-indahnya saja, tapi juga bayangkan segala konsekuensinya. Gitu. Baik, kita kembali kepada bahasan kita, keluarga Nabi Ibrahim dan Sarah. Akhirnya Sarah mempersilahkan Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar. Itu terjadi tak kala beliau sudah usia 85 tahun. Sudah cukup sepuh, 85 tahun. Dan alhamdulillah setahun berselang usia 86 beliau dikaruniai seorang putra. Jadi kita bisa bayangkan sebagai manusia biasa dengan sifat-sifat kemanusiawian, bagaimana perasaan Ibrahim menunggu 80 tahun akhirnya punya putra, punya anak laki-laki. Itu luar biasa, susah diungkapkan dengan kata-kata. Jadi Sarah pun ketika awal-awal Ismail lahir itu juga turut bahagia. Tapi lama-kelamaan manusiawi juga kalau akhirnya melihat Ibrahim, Hajar dengan putranya, oh kok senang ya, terus merasa diri oh. Nah itu, jadi perkataan Imam Ali tadi, perempuan bisa menahan rasa cinta 40 tahun tapi tidak bisa menyembunyikan cemburu walaupun sesaat, itu yang terjadi. Dan ini hal biasa sebenarnya. Akhirnya datang perintah dari Allah supaya anak dan istri ini diungsikan. Jadi bukan karena ribut rumah tangga, enggak. Tidak ada ribut apalagi konflik antara Sarah dan Hajar, bukan kecemburuan ya. Tapi ada perintah dari Allah supaya anak dan istri ini diungsikan, dibawa ke suatu negeri yang Ibrahim sendiri itu belum tahu seperti apa kesudahan dari cerita ini. Jadi cuma disuruh bawa anak istrimu
Dan luar biasa, Hajar ikut tanpa banyak bertanya. Kan disuruh ya, silakan masih barang ikut. Ya sudah, sebagai istri yang nurut patuh ya ikut tanpa banyak bertanya, ya mau kemana suamiku? Nah gitu, nggak nanyain itu. Terus berjalan, ternyata perjalanan itu panjang, sehari 2 hari belum sampai, seminggu 2 minggu belum sampai juga. Karena kan dari Palestina ya, turun ke bawah terus ke Makkah. Nah gitu. Sampai di Makkah, ditinggalkan di sana. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jangankan pohon, ranting pohon pun nggak ada. Jangankan manusia, binatang melata pun nggak nampak di situ. Sumber air nggak ada. Disuruh tinggalkan di sana. Kita bisa bayangkan juga, andai misalnya Nabi Ibrahim sudah tahu, nanti kalau sudah kamu tinggalkan, nanti di situ akan ada air Zam-Zam. Kemudian orang akan datang, sehingga anak istrimu akan tenang, selamat. Kalau gitu, pasti Nabi Ibrahim juga yang lega perasaannya. Tapi ini kan enggak, tinggalkan di situ. Ditaruh, ditinggalkan. Kemudian Hajar bertanya, wahai suamiku, apakah di tempat seperti ini kami akan kau tinggalkan? Ibrahim tak bisa berkata mana, kecuali diam. Diulangi lagi, wahai suamiku, apa di tempat seperti ini kami akan kau tinggalkan? Ibrahim diam, tak bisa berbuat apa-apa. Diganti pertanyaannya, apakah ini perintah Allah? Baru Ibrahim mengangguk. Kalau ini perintah Allah, niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Itu jawaban dari Hajar. Memang luar biasa, seperti kali itu ternyata ada peristiwa yang Safa Marwah, muncul air Zam-Zam, sehingga siapapun sekarang orang yang naik haji, umroh, melakukan ritual Safa Marwah, kemudian meneguk air Zam-Zam, ya ibu dan kita Hajar akan tetap dapat pahalanya. Itu berkat selalu berhusnuzon pada Allah. Jika ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ya, tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan ketaatan. Nah, kemudian setelah itu bagaimana? Nabi Ibrahim kembali ke Palestina, hidup kembali dengan Sarah. Terus anak istri ini ya, tinggal di sana. Jadi kita bisa bayangkan kembali ketika anak masih 1, kemudian datang lagi perintah untuk menyembelih anak tersebut. Nah, itu kira-kira gimana sebagai seorang bapak, sebagai seorang manusia biasa? Berat pastinya. Karena selisih antara Nabi Ismail dan Nabi Ishak itu 13 tahun. Jadi kalau tadi umur 86 punya Nabi Ismail, punya anak Nabi Ismail, nah baru dikaruniai putra kedua Nabi Ishak dari Sarah itu ketika usia 99 tahun. Nah itu dia. Jadi perintah menyembelih Nabi Ismail itu ketika beliau baru punya 1 orang putra. Tapi ini sudah beranjak balik di ceritanya. Sehingga ujian itu datang dan Nabi Ibrahim menemui kembali anak dan istrinya. Ujian kepada Nabi Ibrahim apa? Kecintaan kepada anak. Yang tadi kita sudah gambarkan, penantian yang lama, jarang bertemu, sekarang harus disembelih. Kecintaan kepada anak. Karena Allah tidak mau kecintaan kepada anak itu melebihi rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian bagi Sarah, ya maaf, bagi Hajar apa ujiannya? Ya sama, kecintaan kepada suami dan anak. Ini suami jarang bertemu, orang baik-baik, amanah. Anak juga, anak semata wajah. Jadi kalau sinetron ya, ini sudah luar biasa pastinya. Wah, suami macam apa? Cuma bikin anak jarang pulang, nggak nafkahi, gini itu sekarang pengen nyembelih anak lagi, apa kan gitu? Dia langsung disuruhin, gitu kan? Dengan mulutnya gerak-gerak sendiri. Ini untung Hajar tidak menonton sinetron seperti itu, jadi tidak terkontaminasi pikirannya. Ya kalau itu perintah Allah lakukan. Ujian bagi Ismail apa? Kecintaan kepada nyawa, pada diri sendiri, ego.
Karena bayangkan anak-anak baru beranjak dewasa, ya kan masih mencari jati diri, masih siapa saya, melakukan apa yang lain. Nah sekarang nyawa itu yang diminta. Dan Ismail karena anak soleh itu juga berucap dengan mantap, jika itu perintah Allah, lakukan ayah. Insya Allah ayah akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Itu jawaban dari Ismail. Nah, kan bapaknya juga merasa tenang kalau gitu. Kita kalau anaknya rengek-rengek, iya nggak mau gini, nah, itu jadi repot nanti itu. Ini luar biasa keluarga ini. Jadi kita bisa mengambil pelajaran bagaimana keluarga Ibrahim ini adalah keluarga yang penuh keteladanan. Ayah sosok yang baik-baik, istri juga sosok yang baik-baik, anak pun anak yang soleh. Semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, kita sampai pukul berapa? 10 ya. Oke. Ini biar bukan cuma bercerita, saya ingin menyampaikan ada beberapa konsep juga di sini, mudah-mudahan bisa diambil juga pelajarannya. Jadi bagaimana Islam itu mendudukkan perihal cinta. Tidak semua rumah tangga itu ada cinta di dalamnya. Al-Quran pun tidak memakai kata cinta untuk menyebut hubungan suami istri dan rumah tangga. Karena memang realitanya tidak dalam semua rumah tangga ada cinta. Ada rumah tangga yang mulanya itu dengan paksaan, tidak saling kenal, belum ada cinta, mungkin karena dijodohkan dan lain-lain. Tapi lama-kelamaan justru cinta itu tumbuh. Tadi nggak ada perasaan apa-apa sama suami, atau sebaliknya suami nggak ada perasaan apa-apa sama istri, akhirnya nggak tumbuh rasa cinta itu. Dan sebaliknya, bagi sebagian rumah tangga justru mungkin di awal-awal cinta itu tinggi, semerbak, gitu. Tapi lama-kelamaan dia memudar, bahkan hilang sama sekali. Terus bagaimana rumah tangga masih tetap bertahan, padahal tidak ada cinta di dalamnya? Banyak faktor. Mungkin karena faktor nafkah, Anda bisa nanti gimana? Atau faktor keluarga, Anda bisa nanti ya gimana keluarga besar ini masih menenggang perasaan bapak ibu, atau demi anak misalnya. Kalau saya bisa nanti gimana? Anak-anak kasihan. Jadi pada sebagian rumah tangga memang cinta itu tidak ada, tapi tetap bertahan. Oleh karena itu wajar Allah SWT memakai istilah sakinah mawaddah warahmah untuk menyebut relasi hubungan suami istri dalam keluarga tersebut. Nah, cinta ini bagaimanapun juga adalah perasaan. Ini ibu-ibu kan sudah sebagian usianya di atas saya sepertinya, masih sudah lebih paham. Bukankah kita dalam perjalanan hidup kita masing-masing kadang bertemu seseorang, mulanya tidak ada rasa apa-apa, kemudian muncul rasa tertarik, kemudian rasa itu makin menggebu-gebu, bahkan sampai pada puncaknya kita suka pada orang tersebut. Lagi-lagi dalam perjalanan waktu kadang rasa cinta yang memuncak tadi, yang seolah-olah kita nggak bisa hidup tanpa dia, kita tergila-gila pada dia, kita suka bucin kepada dia, akhirnya itu turun lagi, meredup. Bahkan setelahnya tidak ada rasa apa-apa lagi, padahal orangnya masih sama, gitu. Atau tidak jarang yang tadinya cinta berujung pada benci, nggak mau lagi melihat dia, wajah dia, apa urusannya nggak mau tahu. Jadi kalau begitu ibu-ibu, memang rasa cinta itu sama dengan rasa yang lain, rasa benci, rasa sedih, rasa gembira, dia fluktuatif, dia naik turun gitu. Naik karena suatu hal dan juga turun karena hal yang lain. Nah, makanya Islam mendudukkan dalam pembahasan potensi hidup ada yang namanya hajatul uluhiyah, kebutuhan jasmani. Kemudian ada yang namanya goriza atau naluri. Hajatul uluhiyah, konsepsi Islam itu berbeda dengan konsepsi Barat. Kalau Barat, Sigmund Freud misalnya sebagai tokoh psikologi Barat itu mengatakan bahwa salah satu insting yang dominan pada manusia adalah libido. Kalau nggak disalurkan nggak stabil manusia itu.
Kalau persepsi awalnya demikian, wajar kalau kesudahannya peradaban barat itu memberikan fasilitas kepada penyaluran libido tadi. Nah itu dia. Kalau Islam tidak seperti itu. Islam mendudukkan ada hajatul udawiyah, ada ghoriza. Hajatul udawiyah itu kebutuhan jasmani. Cirinya 3. 1. Rangsangannya dari dalam. 2. Mendesak untuk dipenuhi. 3. Kalau tidak terpenuhi mati. Apa contoh hajatul udawiyah? Makan, minum, istirahat, buang hajat, bernafas, dan lain sebagainya. Itu muncul dari metabolisme tubuh. Kita butuh makan. Kalau makan gimana? Maaf, kita lapar. Pemenuhannya apa? Makan. Nggak bisa, udah istirahat aja, nggak bisa. Haus, ya minum. Capek istirahat, nggak bisa. Makan aja, nggak bisa. Kalau nggak buang air, nggak sehat, bisa mati juga orang. Paru-paru kita tidak dirancang untuk bernafas dalam air. Kita tidak bisa terbang dan lain sebagainya. Nah itu kebutuhan jasmani. Rangsangannya dari dalam, mendesak untuk dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi mati. Maka dalam konteks darurat bahasa Arab itu artinya darurat, perkara hidup mati, yang tadinya haram bisa menjadi halal dalam rangka melanjutkan kehidupan. Contoh, kita terdampar di suatu pulau, nggak ada sumber kehidupan lain. Nah, tiba-tiba cukup. Nah, ular lewat, mengkonsumsi ular, yang itu hukum asalnya adalah haram, hanya dalam rangka melangsungkan nyawa, itu menjadi boleh. Tapi jangan sampai sendawa, itu berlebihan namanya kan. Jadi sebatas bisa menjaga nyawa. Atau misalnya makanan-makanan yang nggak halal, panggang babi, lah kita terdampar, nggak ada lagi, cuma itu yang bisa dikonsumsi. Nah maka dalam kondisi darurat seperti itu mengkonsumsi yang haram boleh sekedarnya. Tapi kalau masih ada pisang, ada talas, masih ada, itu belum dibawa. Kalau masih ada yang lain yang bisa dikonsumsi, belum kondisinya darurat. Nah itu dalam kondisi darurat hajatul udawiyah tadi. Nah yang kedua namanya ghoriza atau naluri. Jadi di luar kebutuhan jasmani tadi itu masuk kepada naluri. Cirinya 4. Rangsangannya dari luar, tidak mendesak untuk dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi nggak mati, cuma gelisah aja. Kalau istilah anak sekarang nggak lau. Dan bisa dialihkan dari satu ghoriza kepada ghoriza yang lain. Nah itu naluri. Nah naluri ini ada 3. Ada ghorizatun tadayun, ada ghorizatun bako, ada ghoriza nahu. Ghoriza tadayun adalah ghoriza mentakiskan, mensucikan sesuatu. Jadi ada naluri pada manusia siapapun dia untuk menyucikan sesuatu. Apakah ini hanya ada bagi orang Islam saja? Enggak. Maka kita jumpai bagi saudara-saudara kita agama lain, kalau dia beribadah pun setelah ibadah itu dia merasa lega. Kita kalau tahajud, doa, nangis-nangis, setelah itu ada rasa lega. Nah itulah ghoriza tadayun. Ketika kita merasa terancam, kita akan bermunajat, memohon, berdoa. Terlepas mungkin berdoa itu kepada Allah, roh yang hakiki, atau kepada roh-roh yang lain. Tapi itulah manusia. Ada naluri mentaktiskan. Kita berdecak kagum, Masya Allah, Subhanallah, lihat fenomena alam. Itu naluri ya. Nah yang kedua itu adalah namanya ghoriza bako. Jadi naluri eksistensi diri. Kita ingin punya mobil misalnya, itu naluriah. Ingin punya perhiasan, naluriah juga. Ingin punya rumah, naluriah. Ingin studi ke luar negeri, naluriah. Ingin menyalurkan hobi, itu juga naluriah. Maksudnya kepada ghoriza bako ini, eksistensi diri. Dan yang ketiga itu ada ghoriza nahu. Ghoriza nahu itu adalah naluri melanjutkan keturunan. Nah cinta itu termasuk ke dalam derivat ghoriza nahu, bahwa setiap manusia itu punya naluri
keibuan bagi ibu-ibu, kebapaan bagi bapak-bapak, sayang pada anak, sayang pada ponakan, sayang pada saudara, itu naluriah. Ada rasa tertarik perempuan kepada laki-laki, itu naluriah. Sebagai halnya laki tertarik kepada perempuan juga naluriah. Beda kalau misalnya sama-sama jenis tertarik, itu pasti ada penyimpangan di sana. Jadi dengan begini dikatakan tadi, gorizah sifatnya rangsangan dari luar, tidak mendesak untuk dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi nggak mati, dan bisa dialihkan dari satu gorizah kepada gorizah lain. Sehingga kita dapati misal dalam agama Kristen ya, itu para pendeta atau para biksu dalam agama Buddha itu kan membujang, itu mengalihkan dari gorizah nau kepada gorizah tadayunnya. Dia fokus kepada agama saja. Atau biksu misalnya dia justru berlatih kungfu dan lain-lain, itu gorizah bakponya. Orang bisa melakukan itu. Atau dalam agama kita sendiri, kepada para pemuda didorong untuk menikah, tapi kalau belum sanggup menikah maka banyaklah berpuasa. Itu mengalihkan gorizah nau kepada gorizah bako atau kepada gorizah tadayun, puasa dalam hal ini. Ini bisa dialihkan, tidak akan membuat orang mati. Nah, kesimpulannya ternyata dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu kalau bukan dalam rangka memenuhi hajatul uluhiyah, pasti dalam rangka memenuhi gorizah. Bangun tidur apa yang kita lakukan? Doa dulu ya. Doa masuk pada gorizah tadayun. Setelah itu ke kamar mandi mungkin gorizah bako. Kalau misalnya gosok gigi dulu, atau kalau misalnya buang hajat ya berarti masuk pada hajatul uluhiyah. Setelah itu sholat, gorizah tadayun. Setelahnya apa? Makan, sarapan, hajatul uluhiyah. Setelah itu apa? Bekerja, gorizah bako. Atau misalnya kuliah, gorizah bako. Dalam pekerjaan, dalam kuliah, bertemu cengkrama, gorizah bako. Nanti siang-siang lapar lagi, makan, gorizah, hajatul uluhiyah. Istirahat siang, hajatul uluhiyah. Nanti pulang ketemu keluarga, ketemu anak, ketemu istri, gorizah nau, seperti itu. Sampai nanti tidur lagi. Jadi kalau bukan dalam rangka mewujudkan hajatul uluhiyah, ya pasti dalam rangka mewujudkan gorizah. Persoalannya sekarang Islam hadir untuk bisa memberikan pengimbang dalam memenuhi hajatul uluhiyah dan gorizah kita. Betul semua orang ingin makan, tapi Islam mengajarkan mana yang boleh dimakan, mana yang nggak boleh dimakan. Seperti apa cara makan? Nah, adabnya makan. Semua orang ingin minum, tapi mana yang boleh diminum, mana tidak boleh diminum. Seperti apa adabnya minum? Nah, Islam mengajarkan seperti itu. Gorizah tadayun, mana cara ibadah yang tepat, mana yang salah. Gorizah bako, betul orang ingin memiliki barang, memiliki benda, tapi mana cara yang halal, mana cara yang haram. Mencuri itu bukan cara yang halal, korupsi bukan cara yang halal. Kepemilikan itu asbab utamaluknya ya bisa dengan cari nafkah, dapat hadiah, warisan, hibah dan lain sebagainya. Tapi bukan dari cara-cara yang tidak halal tadi. Gorizah nau, betul ada rasa ketertarikan. Caranya bagaimana? Nikah. Bukan dengan jajan di luar sana. Itu bukan cara-cara yang halal. Agama memberikan petunjuk kepada kita dalam rangka memenuhi hajatul uluhiyah dan gorizah kita. Jadi sebagai intisari pertemuan kita sebelum masuk pada tanya jawab, ya saya kutip saja di situ kata-kata dalam flyer itu ya. Ketika cinta diuji, kepada siapa hati berpihak. Nah, Nabi Ibrahim memilih cintanya kepada Allah di atas segalanya. Jadi ibu-ibu, pada setiap kita itu ada Ismail yang berbeda-beda. Nabi Ibrahim diuji dengan Ismail, anaknya, karena memang
Ujian itu datang menyapa pada titik terlemah. Titik terlemah Nabi Ibrahim adalah Ismail, putranya. Pada masing-masing kita juga punya Ismail yang itu akan beda-beda masing-masing. Mungkin bagi saya A, bagi dengan B. Sebagian kita mungkin ujian itu Ismail itu adalah anak, sebagian mungkin suami, sebagian mungkin mertua, sebagian mungkin orang tua, sebagian mungkin harta, sebagian mungkin kesehatan, sebagian mungkin lingkungan, dan lain sebagainya. Jadi masing-masing kita punya Ismail yang harus kita sembelih, yang harus kita korbankan, sehingga tidak menduakan Allah dalam ketaatan kepadanya. Kalau belum bisa menyembelih Ismail masing-masing, selama itu kita masih akan tertawan, terbelenggu kepada cinta pada makhluk, bukan cinta kepada Allah. Jadi belajar dari Ibrahim, belajar takwa kepada Allah, kata Nasid ya. Baik, Ibu mungkin itu sebagai pengantar terlebih dahulu. Ya, kurang lebih masih ada waktu ke depan. Barangkali ada yang ingin bertanya tanyakan, silakan MC-nya, Pak. Insyaallah, barakallah. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan hari ini. Banyak pembelajaran yang sudah kita dapat. Kalau saya pribadi menarik kesimpulan bahwasanya apa yang disampaikan Ustaz, kita masing-masing mempunyai peran dalam keluarga. Apalagi kita sebagai perempuan, ada yang berperan sebagai ibu, ada yang berperan sebagai anak. Sebagai ibu, mungkin kita harus lebih bijak dalam mengambil sikap dan bagaimana kita bisa memilih cinta kita. Apakah cinta kita lebih berat kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita hanya bisa memilih antara cinta dan juga ibu. Namun apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasanya semua pengorbanan cinta, semua pengorbanan rasa itu tidak lebih dari untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya ujian yang terbesar dalam hidup kita adalah lingkaran utama kita, yaitu keluarga, anak, pasangan, dan juga keturunan. Lebih berat ya Bu kita berdakwah kepada keluarga dibandingkan dengan orang-orang yang di luar. Subhanallah. Kalau kita membahaskannya Nabi Ibrahim, bahwasanya mungkin pada saat itu beliau menjadi public enemy atau musuh yang utama dalam dalam lingkungannya. Mungkin beliau dihujat kalau dalam sinetron, Nabi Ibrahim, bahwasanya itu lihat ayahmu aja masih ingkar kepada Allah, ayahmu aja mau buat takut. Benerin dulu keluargamu ya daripada benarkan orang lain. Itu berat Bu. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Mari kita buka tanya jawab. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan, ada yang mau ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan tentang sekilas kisah Ali dan Fatimah tadi Ustaz, tertulis 32 tahun Rasulullah wafat. Itu maksudnya gimana? Kan Rasulullah meninggal usia 63 kali. Ali yang sudah ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang tadi tertulis juga rihlah. Itu bedanya rihlah sama tadabbur itu apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ibu-ibu yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Ustaz. Tadi saya ditunjukkan Ali masuk Islam umur 8 tahun ya Ustaz. Pertama, kedua itu antara untuk menyelesaikan mantu sama itu Nabi Muhammad tidur berdampingan itu. Terus bagaimana kalau dengan kita yang orang awam gitu Ustaz?
kedua, ketiga itu putranya Asma sama putranya Fatimah tadi kan bertengkar. Menyelesaikan permasalahan itu bagaimana? Terus yang keempat, poligami itu Ustaz, katanya yang melamar itu istri pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustaz yang pertama tentang meninggalnya Yang 32. 30 tahun lagi. Rasa ada tahan tabur pertanyaannya. Jadi yang pertama ini biodata Ali bin Abi Thalib, bukan biodata Rasulullah. Iya. Nah, jadi beliau kurang lebih masuk Islam usia 8 tahun. Ada beberapa riwayat mengatakan 10 tahun. Jadi saya menguatkan yang 8 tahun. Nah, ketika Rasul wafat, Ali ketika itu usia 32 tahun. Nah, itu maksudnya. Rasulullah sendiri wafat usia 63. Jadi Rasul itu lahir di hari Senin 12 Rabiul Awal, kemudian beliau hijrah, ini sebentar lagi juga tahun baru Hijriah. Beliau itu hijrah sampai di Madinah itu juga hari Senin 12 Rabiul Awal. Jadi kan tanggal 27 Safar itu keluar dari Makkah, berdiam 3 hari di Gua Sur. Nah, tanggal 1 Rabiul Awal itu sudah mulai bertolak ke Madinah. 8 hari sampai di Kuba. Tanggal 8 Rabiul Awal sampai di Kuba, mendirikan masjid. Nah, 4 hari kemudian baru beliau masuk ke Madinah. Jadi tepat juga hari Senin 12 Rabiul Awal. Dan ternyata juga beliau wafat 12 Rabiul Awal. Nah, itu. Dia Rasulullah wafat 63 tahun. Abu Bakar wafat usia? Abu Bakar 63 juga. Karena beda 2 tahun dengan Nabi. Ini Ali bin Abi Thalib ini ceritanya. Jadi ketika Rasul wafat, Ali usia. Ini kan biodatanya Ali. Ali itu kan nikah usia 23. Kemudian umur 26 itu perang itu, 28 perang itu. Nah, usia 32, Ali usia 32, Rasul wafat. Ali sendiri wafat juga usia 63. Itu namanya jodoh. Nah, Umar wafat usia berapa? Dia juga sebagai pengetahuan 63 juga ternyata. Nah, Utsman usia ada yang bilang 69, ada yang bilang 82, agak sedikit lebih tua. Ali juga 63. Kita nggak tahu apakah usia segitu wafat yang baik atau seperti apa. Tapi memang kan dari riwayat usia umatku itu 60-70 tahun dan hanya sedikit lebih darinya. Jadi bandingkan sudah lebih itu adalah bonus. Nah, kita berproses ke arah sana. Baik, itu deh yang pertama. Yang kedua, apa beda rihlah dengan tadabbur? Rihlah itu artinya bepergian, bepergian, jalan-jalan bisa dikatakan rihlah. Kalau tadabbur itu bukan hanya sebatas bepergian, tapi bisa tadabbur alam, ya melakukan introspeksi, melakukan kontemplasi, merenungi, nah, seperti itu. Tadabbur tidak harus kemana-mana, pergi satu tempat selesai. Kalau rihlah memang dia melakukan perjalanan, gitu. Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti diingatkan beliau, saya lupa. Tadi apa beliau? Itu usia masuknya Ali 8 tahun. Apa sebelumnya itu enggak masuk Islam kok baru usia 8 tahun. Ya, jadi wahyu itu turun ketika Nabi di Gua Hira. Ketika beliau usia 40 tahun. Setelah menerima wahyu, siapa yang didakwahkan Nabi? Nah, sama dengan kita alamiahnya, kalau kita ada kabar baik, kabar buruk, siapa yang kita kabari lebih dahulu? Masih orang-orang dekat. Maka Rasul mengajak orang-orang di rumahnya untuk masuk Islam, sampaikan pada istri. Jadi Khadijah yang pertama masuk Islam. Rasulnya usia 40 waktu itu kan. Nah,
Khadijah tambah 15 berarti umur 55 waktu itu. Di rumah Nabi itu juga ada anak angkat Nabi, Zaid bin Harithah. Nah, Zaid itu masuk Islam. Di rumah itu ada Ali bin Abi Thalib, Ali pun diajak. Nah, ketika itu Ali sudah usia 8 tahun. Itu maksudnya. Jadi memang Islam ya wahyunya baru turun saat itu. Ya, gimana lagi? Kan nggak mungkin lebih awal dari itu bisa masuk Islamnya. Rasul mengajak Abu Bakar masuk Islam, teman dekatnya. Melalui Abu Bakar itu mengajak Tolhah bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, itu melalui Abu Bakar itu. Kalau kita perhatikan tipikal orang-orang awal masuk Islam ini, memang mereka orang-orang yang sejak masa jahiliyah sekalipun juga tidak pernah menenggak minuman keras, gak pernah juga berjudi, gak pernah main perempuan, sehingga ketika kebenaran datang mereka lekas, mereka cepat untuk menerima Islam itu. Karena memang ada dua tipikal hijrah ya. Kalau sekarang mungkin yang akan lebih secara nilai entertain mungkin tipikal seperti Umar kayaknya, yang tadinya kasar, keras, memukul orang, tiba-tiba tobat hijrah itu kan kisahnya lebih menarik untuk diceritakan. Tapi ada tipikal kedua, ya, seperti Abu Bakar, seperti Utsman, ya memang orang baik-baik dari awal, tidak macam-macam, baik-baik. Ketika Islam, lekas masuk Islam. Nah itu apa tadi yang kedua? Allah menyelesaikan masalah. Oh ya. Menyelesaikan umat itu. Ya jadi begini, ada uruf, ada syariat. Uruf itu ada kebiasaan. Ada kebiasaan masing-masing daerah itu beda. Kita orang Jawa saja dengan orang Madura beda, ada kebiasaannya. Ada yang sama, ada yang beda. Dengan orang Bali beda. Nah, dengan orang Arab juga beda. Syariat datang kemudian selama uruf atau adat istiadat kebiasaan itu tidak bertentangan, tidak menyelisihi syariat, maka itu diperbolehkan. Tapi bila mana dia menyelisih syariat, bertentangan dengan syariat, maka harus syariat yang diambil, bukan adat kebiasaan itu yang dilakukan. Nah gitu. Kalau orang Arab itu marah, cara mengingatnya gimana? Nah, ditarik jenggotnya loh. Masya Allah, ditarik itu oh ya, saya diingatkan jangan marah. Tapi jangan coba panjenengan praktekkan kepada suami atau kepada bapak. Bapak kita marah, kita jenggotnya Masya Allah, nggak bisa seperti itu. Kebiasaan Arab demikian, kita beda. Dan syariat itu membolehkan demikian. Jadi ketika ribut hebat itu, Rasul datang. Rasul berbaring ceritanya, yang nggak usah sini ya, Rasul berbaring, terus dipanggil Ali sini, suruh sebelahnya, Fatimah sini. Dulu kan tempat tidurnya bukan kayak sekarang ya, di tempat gini aja, belakangan aja dia Rasul tidur, panggil Ali, panggil Fatimah, kemudian kedua tangan ini dipegang oleh Rasul, ditemukan oleh Rasul di perut beliau dan digenggam seperti itu. Datangnya itu ke rumahnya Ali apa Sayyidina Ali apa ada di rumahnya Rasulullah sendiri? Di rumahnya Ali dan Fatimah. Nah, kalau ada kesempatan mungkin nanti saya bisa tampilkan juga. Cuma saya nggak bawa peta Makkah ketika Rasul itu seperti apa. Mana rumahnya Abu Jahal, mana rumahnya Abu Sufyan, mana rumahnya Utbah bin Rabi'ah dan lain-lain. Itu ada itu. Dengan itu selesai persoalan. Nah di kita mungkin ada cara-cara berbeda. Jadi dalam arti itu kan tidak mesti ditiru secara persis. Jadi bila mana itu dilakukan itu juga bukan satu hal yang salah. Ada satu juga riwayat bagaimana ketika itu Abu Bakar datang ke rumah Nabi. Nabi masih dalam selimut dengan Aisyah. Dan bagi beliau itu biasa saja. Kalau kita mungkin agak ewu ya. Mertua datang kita masih ya, tapi itu hal yang biasa saja, bukan satu hal yang bertentangan dengan syariat. Satu mungkin. Ya, saya kan biasanya kalau diterapkan tidak, ya karena kebiasaan. Ya.
Yang ketiga tadi apa? Poligami. Waduh. Kan biasanya ibu itu kalau sudah bertengkar, saya sama anda sendiri oleh hati itu kan memenangkan anaknya sendiri gitu. Oh ini aku. Terus ini tadi kan putranya Asma sama putranya Fatimah. Oh iya. Oke. Jadi bukan putra Asma dengan putra Fatimah. Fatimah dengan Ali tadi putranya cuma 5. Ya. Nah, Ja'far nikah dengan Asma binti Umais itu, punya anak, ada Aun, ada Auf, ada beberapa itu namanya. Nah, Ja'far ini kakaknya Ali, beda 10 tahun lebih tua dari Ali, wafat di tahun ke-7 Hijriah. Sepeninggal Ja'far, Asma ini nikah dengan Abu Bakar, punya putra lagi Muhammad bin Abu Bakar, ibunya ini Asma ini. Nah, Abu Bakar meninggal 2 tahun setelah Nabi. Nah, sepeninggal Abu Bakar itu, Asma ini nikah dengan Ali atas rekom dari Fatimah. Ali tidak punya putra dari sini. Tapi yang ribut itu anaknya Ja'far dan anaknya Abu Bakar. Yang kebetulan Ali waktu itu jadi suami dari Asma. Kata Ali itu, ya diselesaikan itu, anak-anakmu lagi ribut itu membangga-banggakan bapaknya masing-masing. Nah, Asma dengan ya bijak itu menengahi, akan membangga-banggakan bapakku ini. Abu Bakar itu orang yang paling mulia di kalangan sahabat yang tua. Ja'far itu orang paling mulia di kalangan sahabat yang muda. Selesai seperti itu, ditengahi. Memang nggak dipilih salah satu enggak, karena bukan anak antara kedua ini bukan. Nah, tapi makanya Ali kan bercanda setelah itu. Loh, kalau kau katakan Abu Bakar yang paling baik di kalangan tua, Ja'far yang paling baik di kalangan muda, terus apa yang tersisa untuk diriku? Itu candanya Ali kan kepada Asma, karena mereka nggak punya putra. Yang ketiga, Tiga tempat itu yang melamar yang berpoligami itu istri yang pertama, bukan laki. oh iya. Jadi kalau kita telah sebenarnya tidak ada syarat restu istri pertama itu, tidak ada. Terus kami sendiri. Nah makanya, jadi ini harus dijelaskan dengan kepala dingin. Jadi tidak ada syarat itu kan sesuatu, rukun atau syarat kan sesuatu yang dengannya jadi sah sesuatu. Kalau enggak kan jadi nggak sah. Jadi tidak ada syaratnya itu izin dari istri pertama. Kalau ada wali, ada kedua mempelai, ada 2 saksi yang adil, ada mahar, ya sudah sah sudah gitu. Nah untuk tadi kan keadilan tadi kan, Nah, itu apa namanya? Ya, salah satunya masuk ya yang pertama itu. iya. Makanya saya sering merekomendasikan kepada bapak-bapak terutama ya, bapak kalau ini kan yes, seolah-olah saya langsung mendukung. Justru itu kesempatan saya menjelaskan pada bapak-bapak, kalau panjenengan memang hukumnya itu boleh, kita nggak boleh menolak itu nggak bisa. Syariatnya memang ya. Jadi bedakan saya nggak setuju poligami atau saya nggak mau di poligami, itu 2 hal yang berbeda. Kalau saya nggak setuju, ya syariatnya itu memang sudah seperti itu, nggak boleh kita menentang syariat. Tapi kalau untuk diri saya nggak mau, itu sah-sah saja. Gitu. Jadi ketika di awal pernikahan misalnya ditanyakan dulu misalnya, kalau misalnya nikah dengan saya nggak mau poligami, diiyakan oleh suami, maka itu mengikat dia. Gitu. Tapi kalau misalnya dulu nggak ada seperti itu, kemudian suami akhirnya menikah lagi, nah makanya saya ke bapak-bapak memberikan saran yang konkret seperti itu. Kalau misalnya panjenengan, kita kan memang berbeda laki-laki itu ya. Kalau misalnya memang tertarik harus menikah lagi, sanggup secara fisik sehat, secara ekonomi juga dia mapan misalnya, dia orang baik-baik, pengen nikah lagi, jadi kita nggak bisa halangi. Tapi jangan sampai nanti malah tujuannya baik, caranya yang nggak baik. Supaya caranya baik gimana? Ya tadi saya istilahkan, keluar dari pintu depan dengan gagah. Jadi istri tahu, mertua tahu, anak tahu, urus ke KUA. Karena ada
ada hak-hak juga nanti. Kalau nikah siri, kasihan anaknya, kan nggak ada ininya, karena di akta dan lain-lainnya. Di akta kan nggak ada nama kakak itu. Jangan menunda itu belakang diam, akhirnya ketahuan, ujung-ujungnya ribut. Alih-alih pengen nambah istri, ganti istri ujung-ujungnya. Itu sangat disayangkan, gitu kan? Sebelum terjadi, penting untuk diingatkan kepada bapak-bapak itu. Jadi jangan cuma modal semangat saja. Hanya saja kepada ibu-ibu tidak harus disampaikan, memang syariatnya ada seperti itu. Itu mungkin. Tapi berarti kita umur 80 tahun. Ya. Perintah hitanya baru datang ketika itu. Dan beliau kita dengan kapak. Beliau pakai kapak. Yang hitam siapa Ustaz? Sendiri. Iya. Ya sudah begitu lah waktu itu. Iya ya. Suami saya tuh kita waktu saya sudah punya anak dua. Iya. Dia mualaf kan. Iya, iya. Dan saya sendiri mungkin KTP Islam. Jadi setelah punya anak dua baru suami saya kita. Iya. Nggak masalah, nggak tahu. Ya, baik Ibu. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi, sekarang banyak. Waktunya sudah terbatas ini ya. Silakan Bu. Tadi kan tinggalnya di Palestina ya, Nabi Ibrahim. Kemudian mengantar istrinya Hajar sama Ismail ke Mekah. Kemudian ditinggal balik lagi ke Palestina. Terus waktu ada perintah menyembelih itu berarti Nabi Ibrahim Palestina. Ya, terus balik lagi untuk mengambil putranya itu. Itu berapa tahun itu Ustaz? Hanya itu yang saya. Oke, baik, nanti saya jawab. Silakan yang lain dulu. Maaf, saya hanya sendiri karena lagi sedikit. Mohon maaf, saya menanyakan mengenai ucapan yang rukun sholat ya. Yang kali ketika saya menjadi makmum itu imamnya ada perbedaan ucapan dalam melaksanakan ucapan salam akhir. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada juga yang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang paling kita tuh yang betul yang mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Apa itu ya, Ustaz? Ya baik, saya jawab ringkas. Jadi ketika di bawah itu memang belum ada apa-apa di Makkah dan ditinggalkan di sana dengan bekal seadanya, kan gitu. Tapi atas kuasa Allah setelah Nabi Ibrahim pergi, Nabi kan mereka doa, kemudian pergi balik lagi ke Palestina. Setelah itu ternyata kan ada air Zam-Zam muncul. Karena air Zam-Zam ada di sana, ada sumber mata air, ada kabilah Jurhum yang lagi bermigrasi dari Yaman. Itu melihat kok ada burung ya berputar-putar di sana kan setahu kita nggak ada mata air di sini. Itu kan pertanda biasa kalau ada burung berputar-putar itu ada sumber air di sana. Nah akhirnya datang Bani Jurhum itu ke sana, mendapati ternyata ada mata air dan ada perempuan dan anaknya. Meminta izinlah Bani Jurhum, apakah kami diizinkan untuk menetap juga di sini? Oleh Hajar diizinkan, boleh silakan, tapi jangan kuasai.
Dengan begitu kuasa Allah datangkan Bani Jurhum bermigrasi ke sana, menetap mereka juga di Makkah, sudah ada sumber air, Hajar nggak sendiri. Nah, gitu. Apakah Ibrahim tahu? Nabi Ibrahim belum tahu waktu itu. Nah, itu makanya kan berat perasaan Nabi Ibrahim. Ya tinggal sampai akhirnya kan Nabi Ismail itu menikah dengan anak-anak dari Bani Jurhum itu setelah beliau dewasa. Terus kapan? Ya tetap berdiam di Palestina. Setidaknya dari Sirah itu 4 kali pernah Nabi Ibrahim datang kembali menemui anak dan istri itu. Kali pertama Nabi mengantarkan ke Makkah ya, tinggal. Kemudian datang pertama itu ya perintah untuk menyembelih. Nah, ketika itu Ismail kan jarak dengan Ishak itu 13 tahun. Atau Ishak belum lahir ceritanya. Ketika itu ya datang ingin menyembelih. Saat Hajar masih hidup, Ismail sudah akil balik dilakukan. Setelahnya balik lagi, datang lagi, Ismail sudah punya istri, tapi nggak ketemu dengan Ismailnya. Hanya saja sambutan istri itu nggak baik, banyak ngeluh ini itu gitu. Ya sudah, kata Ibrahim, kalau suami ini datang nanti pesan ya ganti palang pintunya. Nah, Ismail paham, tadi ada orang tua datang ke sini carimu tidak ketemu ya. Terus apa pesannya? Katanya suruh ganti palang pintu, itu bapakku itu, kata Ismail. Dan dia menyuruh aku menceraikan dirimu. Ada ceraikan istrinya itu. Datang lagi Ibrahim kali ketiga, cari Ismail, nggak ketemu juga waktu itu karena masih berburu. Dulu berburunya kan agak jauh ya, berhari-hari juga. Nah terus istrinya sudah ganti. Bedanya yang kedua ini itu menyambut dengan lebih baik. Bagaimana kondisi kalian? Ya alhamdulillah gini itu lebih banyak bersyukur. Ketemu dipesankan juga, nanti kalau suamimu datang pesan ya, pertahankan palang pintumu, sekarang sudah kuat gitu. Katanya dibilang lagi, itu bapakku. Nah kali keempat datang Ibrahim, ketemu dengan Nabi Ismail. Nah, yang dilakukan adalah meninggikan Ka'bah. Jadi dibangun, kumpulkan batu, makanya tumpukan batu kan hijir, batu kan hajar, tumpukan kan hijir Ismail. Jadi Nabi Ismail ngumpulin batu ditumpuk-tumpuk, Nabi Ibrahim yang bangun terus ditinggikan. Setelah lebih tinggi dari jangkauan tangan, nah maka kan butuh tempat pijakan. Jadi angkat dipijak gitu. Nah bekas kaki itu jadi makom itu kan posisi untuk pijakan. Ya kalau perjalanan umroh dan haji kan nampak ya. Tapi lihat di ukuran sepatu Nabi Ibrahim ukuran berapa ya? Kayaknya mungkin 46 atau 7 kayaknya. Dugaan saya ya. Wallahu a'lam. Jadi tidak kumpul ya Ustaz ya? Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail sama sekali nggak kumpul. Tidak kumpul. Jadi cara mendidiknya bagaimana atau komunikasinya itu bagaimana? Nggak ada HP Ustaz. Iya. Jadi kalau komunikasi langsung yang kontinu lama itu tidak terjadi Bu. Jadi datang sesekali ya komunikasi. Oh, itu sangat datang mudah. lama gitu Ustaz, baru ditinggal gitu apa gimana? Iya datang tapi nggak terlalu lama juga. Balik lagi, lebih banyak ibu yang mendidiknya. Datang tadi itu kan Nabi Ibrahim yang bangun. Kan pertama awal itu kan Nabi Adam. Besar apa itu yang batu yang di Dari keterangan yang sampai pada kita, dari pembacaan saya juga di Sirah Nabawiyah, itu cuma pondasi aja Bu, cuma batu pondasinya aja. itu Nabi Adam. Nabi Adam, konon katanya tersapu di zaman banjir Nabi Nuh, konon begitu. Oleh Nabi Ibrahim ditinggikan lagi. Baik. Bapak yang tadi belum saja. Teman ini ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Iya baik, jadi memang bacaan dan gerakan sholat itu ada perbedaan dan sama-sama bersumber juga dari Rasulullah. Rasul melakukan perbedaan itu dalam rangka memberikan kemudahan kepada kita. Ya tak, contohkan dulu, kalau dari segi gerakan sholat, takbir saja, takbir sependek sedangkal pemahaman saya itu ada dua yang ada dalilnya. Yang pertama itu yang segini, angkat tangan ininya setelinga, atau angkat tangan segini. Nah, kemudian bersedekap.
Pos dekat ini ada 6. Ada yang gini, ada yang gini, ada yang di pusat, ada yang miring sedikit ke sini, atau yang Hanafi itu di bawah pusat. Gitu. Itu gerakan. Bacaan doa iftitah aja. Ada yang wajah tuh, ada Allah Ba'id dan lain-lain. Terus cara turun dari ruku ada 2 juga. Karena memang ketika Nabi sudah agak sepuh itu tangan dulu. Nah, begitu pun halnya dengan salam tadi. Ketika salam kan yang selesai itu kan sampai salam pertama biasanya. Nah, memang ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, ada yang seperti itu. Jadi terlepas di antara ketiganya sama-sama sah, insya Allah. Apa sama-sama Oke, sama-sama boleh saya Pak. Jadi Assalamualaikum, ada yang cuma Assalamualaikum aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tergantung dengan lebih memilih kemana ada masalah insya Allah. Ya kalau kita misalnya berkesempatan haji umroh, kita kan bisa lihat varian-varian fikih apa semua. Ada yang tahiyatnya nggak duduk, ada yang gerak-gerak yang ini, ya begitulah semuanya. Itu keindahan Islam. Semua ada dalilnya ya. Baik ibu-ibu, karena waktu yang sangat terbatas, Wassalamualaikum hari ini pertanyaannya ada yang di topik, ada yang out of the topic, ada yang out of the box gitu ya. Nah, insya Allah nanti juga banyak memberikan insight untuk kita semuanya. Baik Ustaz, mungkin ada yang mau disibukkan lagi dan juga doa sebelum kita doa dulu untuk bermajlis atau Ya baik. Jadi sebagai kesimpulan tadi bahwasanya setiap kita itu punya Ismail, setiap kita itu punya titik lemah, dan tidak jarang Allah menguji kita pada titik terlemah itu demi kebaikan kita sendiri, dan kita harus menyembelih Ismail kita supaya tidak menyekutukan Allah. Jadikan cinta kepada Allah adalah cinta yang pertama, cinta kepada Rasulullah yang kedua, dan cinta kepada makhluk itu yang ketiga. Pada masing-masing orang berbeda, memang berbeda. Ada yang lebih cinta anak, ada yang lebih cinta pasangan. Kan ada tokoh publik ya, saya nggak perlu sebutkan juga, pilih anak atau pilih istri. Nah, dia pilih istri katanya. Kemudian malah yang terjadi berbalikan dengan itu. Tapi itu memang pada masing-masing orang berbeda. Ada yang anak, ada yang istri, ada yang orang tua, ada yang keluarga dan lain-lain. Tapi terlepas dari apapun itu, yang terpenting adalah kecintaan yang utama kepada Allah, ridho Allah yang utama. Itu sebagai kesimpulan kita, dan mudah-mudahan ini sudah di akhir tahun 1446 Hijrah. Insyaallah di hari Jumat depan sudah tahun baru Hijriah 1447. Jatah hidup kita berkurang, usia kita bertambah. Mudah-mudahan kita juga semakin mempersiapkan diri menuju perjumpaan dengan roh yang kita cintai. Mudah-mudahan kalau kita berupaya sekuat tenaga untuk taat kepada Allah, makin rajin ibadah, senang majelis ilmu, dan nanti kita juga meninggal husnul khotimah. Dan saya juga bermunajat mudah-mudahan kalau kita sempat bermajelis di dunia, semoga Allah juga berkenankan kita bisa bermajelis nanti di surga yang tanpa ada satupun yang tersisa. Selepas ya kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya khamiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. As'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma sallim ihwana fi Palestin, Allahumma sallim ihwana fi Palestin, Allahumma sallim ihwana fi sa'idil muslimina amma wa gaza khassah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, baik. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan dan doa-doa yang sudah dilakukan hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita, ikhtiar kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam keimanan, ketakwaan hingga akhir hayat nanti, dan semoga kita menjadikan Nabi Ibrahim kemudian perempuan yang ikhlas, jadi anak yang patuh, jadi istri yang patuh kepada suami karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian kajian Majelis Alim Khairatul Nisa ini, dan spill untuk kajian bulan depan insyaallah taala kita akan kedatangan tamu dari Jakarta. Ada Ustazah Indah dari insyaallah taala. Beliau merupakan dan juga Project Al-Khairat, dan juga ada beberapa buku-buku yang akan yang sudah ditawarkan oleh beliau, dan insyaallah akan ada bedah buku di sini. Mudah-mudahan